Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Isma Oktadiana. So, di video kali ini aku kedatangan tamu manis, tamu spesial yang akan ngobrol banyak bersama aku tentang dunia pekerjaan farmasi maupun dunia pekerjaan apoteker. Tentunya hanya di bisnis, bincang manis bersama yang manis. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau kasih tahu kalian bahwa program terbaru aku di bisnis akan tayang 2 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin sama setiap hari Jumat. So, pastinya kalian jangan sampai ketinggalan untuk video-video aku yang akan tayang tiap 2 kali dalam seminggu tersebut, setiap hari Senin sampai Jumat ya, ingat. Nah, tanpa lama-lama lagi, yuk kita kenalan sama tamu manis kita, sama tamu spesial kita yang akan kita bincang-bincang tentang pekerjaan farmasi. Kita ngulik-ngulik sedikit gitu. Ini tamu jauh kita ya, walaupun ini hanya lewat daring gitu ya, teman. Oke, kita langsung aja kenalan yuk. Assalamualaikum, sister. Waalaikumsalam, sis. Halo, gimana kabarnya nih Ah, sekarang? Alhamdulillah baik. Kamu Alhamdulillah. gimana kabarnya? Aku sehat, alhamdulillah sehat walafiat sih. Amin. Nah, teman-teman, kan teman-teman belum pada ada yang tahu mungkin ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang nonton juga, oh iya itu Kak Nikarla, Kak Rani. Nah, bagi subscriber aku, mungkin ada yang belum kenal kakak ini siapa gitu. Nah, oke, kita akan kenalan dulu mungkin sis nama, kemudian alamatnya di mana nih sekarang. Oke, hai semuanya. Aku Nika Klarianti Sefrani. Biasanya dipanggil sama teman-teman itu Rani. Aku sekarang tinggalnya di Bengkulu. Nah, teman-teman, Rani ini merupakan salah satu teman aku waktu aku kuliah dulu di S1 Farmasi, salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Bandung. Nah, kebetulan teman aku ini Rani satu kelas nih dari D3 ke S1 Farmasi. Kebetulan kami satu kelas. Jadinya kami sering kontakan gitu ya sis di WA, saling tukar apa namanya, nanya-nanya tentang pekerjaan gitu juga. Nah, untuk menambah wawasan juga bagi teman-teman nih yang nonton video aku, kita akan membahas seputaran dunia farmasi maupun dunia apoteker bersama Kak Apoteker Nikarla atau Kak Apoteker Rani. Oke, sebelumnya kita langsung aja nanya-nanya sama Kak Rani gitu ya. Di mana nih sis kerjanya sekarang, teman-teman atau subscriber aku mau tahu. Aku sekarang ngajar di SMK swasta di Kota Bengkulu dan juga sebagai apoteker penanggung jawab di apotek. Sebagai apoteker penanggung jawab apotek sama ngajar di SMK, salah satu SMK farmasi gitu ya yang ada di Kota Bengkulu, alhamdulillah. Nah, selain kesibukan ngajar sama jadi APJ gitu ya, apoteker penanggung jawab, ada nggak kira-kira kesibukan yang lain yang dijalani oleh Kak Rani? Nggak ada sih, sis, itu aja. Udah udah pusing. Itu aja ya. Wah, berarti ini banget nih, sibuk banget Kak Rani. Nah, tadi kan Kak Rani katanya lagi ngajar gitu ya. Berarti jadi pengajar tenaga guru gitu ya, Sis ya, di SMK. Ya, Nah, kalau boleh tahu nih, Kak Rani, kok bisa masuk atau ngajar gitu di SMK Farmasi? Apakah dulu itu ekspektasi Kak Rani setelah lulus farmasi apoteker emang mau ngajar jadi guru atau ada ekspektasi lain atau udah sesuai nih ekspektasinya Kak Rani? udah sesuai sih, sis. Aku tuh dari masuk pertama di SMK waktu sekolah dulu, udah pengen aku bakal ngajar di sini. Kayak gitu. Hmm, berarti udah, oh pokoknya kalau lulus, insya Allah beres lulus apoteker mau ngajar gitu sambilan jadi apoteker penanggung jawab gitu ya sis ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Rani, sekarang ngajar apa nih di SMK Farmasinya? Aku ngajar pelajaran pelayanan kefarmasian di kelas 2 sama kelas 3.
Pelayanan kefarmasian di kelas 2 sama kelas 3 gitu ya. Nah, kalau pelayanan kefarmasian itu belajar tentang apa aja nih, Kak Rani? Kalau yang untuk kelas 2 itu paling tentang pembuatan sediaan larutan, emulsi, suspensi, sirup, potio, lotio juga, kayak gitu. Pokoknya semua yang tentang larutan. Tapi kalau yang untuk kelas 3 itu benar-benar udah belajar untuk cara pelayanan di apotek, rumah sakit, puskesmas juga. Jadi yang kelas 3 udah benar-benar bisa melakukan pelayanan ke pasien langsung nantinya. Wah, berarti benar-benar sesuai dengan apa yang teori kita dapatkan gitu ya, siswa dapatkan nantinya ilmu gitu bisa mereka terapkan pada saat mereka PKL gitu ya, Sis ya. Ya, benar. Nah, kira-kira mereka PKL-nya itu apakah dari kelas 1 SMA, apa kelas 2 SMK, apa kelas 2 SMK atau dua-duanya? Mulai dari kapan kalau mereka turun ini praktek kerja lapangan gitu? Biasanya itu di kelas 2, semester 2. Oh, di kelas 2 semester 2. Kemudian untuk semester satunya mereka Ya. boleh mendapatkan PKL? Belum, baru cuman belajar aja di kelas sama di labor. Berarti mereka semester kelas 1 SMK itu teori sama praktikum di ini ya di sekolah, sedangkan waktu kelas 2 SMK mereka teori plus turun lapangan langsung gitu ya, praktek kerja lapangan. Nah, kira-kira nih Kak Rani mengampu satu mata kuliah ya tadi? Dua? Ya, Dua? dia 2 jadinya kelas 2 sama kelas 3. Oh iya, kelas 2 sama kelas 3. Kira-kira ada nggak sih kesulitan pada saat Kak Rani ngajar gitu di kelas? Ada nggak kesulitannya gitu pada saat mengajar mereka? Kesulitannya ya paling kesabaran menghadapi tingkah anak-anak remaja yang Bocil kayak gitu gitu. ya, remaja. Dalam hal apa itu kesulitannya dalam hal apa kira-kira? Apakah mereka wawasan pada saat kita jelaskan itu kurang menangkap atau gimana? Jadi kita harus mengulang Kalau terus menangkap mereka menangkap. Ya, kalau kayak ya paling 2 kali misalnya sekali nggak ngerti, ulangin sekali lagi udah paham kayak gitu. Ya paling kenakalan mereka itu suka telat masuk kelas. Tugas kadang lupa bawa, alasannya lupa bawa, yang kayak gitu aja. Tapi kalau kita bisa memberikan saran gitu ya dengan cara baik-baik mendekati siswa tersebut, otomatis mungkin mereka bisa lulus juga gitu ya Sis ya. Mereka bisa mempelajari lagi lah. Oh iya ternyata di mata pelajaran ini saya kurang paham nih gitu. Artinya kan mereka harus juga sebagai siswa inisiatif nanya ke gurunya gitu ya. Terus pendekatanlah antara guru sama siswa. Nah, Jadi kalau sama ngomong-ngomong, siswa itu udah anggap teman, gimana? anggap aja mereka teman, Iya, anggap aja betul. teman. Jadi mereka kan nggak takut. Iya, betul. Jadi rangkul gitu ya, kita sebagai, anggap kita juga orang tuanya gitu ya, kita rangkul siswa kita rangkul mahasiswa kita. Betul. Nah, ngomong-ngomong nih Sis, kira-kira Kak Rani sekarang tadi kan selain mengajar, kemudian jadi juga penanggung jawab gitu ya di sebuah apotek ya, Kak Rani ya, yang ada Ya. di kota Bengkulu gitu. Nah, kira-kira bagaimana nih cara Kak Rani membagi waktunya antara mengajar sama menjadi penanggung jawab di sebuah apotek gitu? Kalau untuk mengajar, karena aku tuh itu full dari Senin sampai Jumat, paling ke apoteknya itu hari Sabtu Minggu. Tapi full juga gitu ya di ininya di apoteknya ya. Nah, kemudian nih kira-kira ada nggak sih kesulitan-kesulitan pada saat kalau kita di apotek gitu ya, misalnya mungkin melayani
pasien kan beda-beda gitu ya. Ada kemauan yang A, kemauan yang B. Kira-kira bagaimana nih cara Kak Rani menghadapi pasien tersebut? Ada nggak? Mungkin pernah kejadian atau belum pernah? Paling pernah sih, sis. Pernah ya? Paling dijelasi aja. Oh, dijelasi secara ini kali ya, dari hati ke hati gitu ya. Kadang kan mereka kan pengen banget obat ini aja, maunya obat ini misalnya. Padahal kan yang Sama gitu. merek lain kan ada kayak gitu. Paling dijelasin, ini Bu, komposisinya itu sama sebenarnya, cuman namanya aja beda, bilangnya Iya, kayak gitu betul. aja. Ya banyak sih yang seperti itu. Yang penting kita pendekatannya tuh lebih, kita harus tahu maunya pasien itu apa, tapi kita harus bisa menjelaskan. Gini loh Bu maksudnya gitu ya. Wah, mantap-mantap. Nah, Kak Rani, kira-kira kan mungkin ada dari subscriber aku, teman-teman yang nonton video ini, mereka kok bisa sih seorang lulusan S1 farmasi plus apoteker ngajar gitu di sebuah SMK jadi tenaga guru. Nah, itu gimana ceritanya Kak Rani awalnya? Kak Rani entah melamar kerja kah atau gimana nih? Pengalaman Kak Rani sendiri silakan. Ada yang untuk di SMK aku itu nggak ada melamar sih. Jadi emang langsung dapat tawaran dari sekolah. Terus tawaran Jadi dari awalnya apa? Tawaran dari kepala sekolah gimana tuh lanjutannya? Terus sebelumnya ada lamar dulu di mana gitu? Ada, aku kan awalnya tuh kayaknya belum ada nih lowongan di Bengkulu, jadi aku mau coba nih cari kerjaan di Bandung. Dapatlah apotek yang di mall-mall kayak gitu kan sih. Oh iya, tahu-tahu. Dan ngikutin udah ikut rangkaian tahap-tahapannya dari tes pengetahuan umumnya juga ada, tentang kefarmasiannya ada juga. Nanti kalau udah lolos, baru kita disuruh medical check up. Jadi semuanya benar-benar dicek. Setelah kalau udah lulus dari medical check up, baru ketemu ngobrolin masalah kontrak kayak gitu. Awalnya juga aku tuh nggak bilang sama orang tua bahwa aku tuh ikut ini kayak gitu, coba di Bandung kan. Karena aku pengennya siapa tahu nggak keterima kan, jadi coba-coba aja dulu. Taunya lolos terus sampai tahap akhir kayak gitu. Wah, udah mau tanda tangan kontrak. Sudah mau tanda tangan kontrak, nelpon orang tua, pamit kan. Mau pamit bahwa sudah dapet nih, udah mau tanda tangan kontrak kayak gitu. Tapi yang nggak diizinin kayak gitu. Ya udah kalau sempat sedih sih, karena aku udah ngikutin tahapan dari awal sampai akhir. Ya kan lumayan juga sedih, ya pasti apotek ada. yang ada di mall. Terus Ya, akhirnya? karena ya tawaran mereka gede. Iya, betul. Akhirnya yaudah aku lepas, aku bilang sama pihak mereka bahwa aku menolak tawaran mereka dengan alasan orang tua kayak gitu. Akhirnya ya udah seminggu apa berapa hari sebelum kita sumpah pelantikan apoteker itu dapat tawaran di telepon dari pihak sekolah kayak gitu untuk ngajar di SMK di Bengkulu. Masya Allah, berarti langsung kepala sekolah gitu ya yang menghubungi. Tadi tuh sebenarnya udah keterima di salah satu mall yang ada di Bandung tersebut. Maksudnya di apoteknya. Ternyata kadarullah, Allah mengizinkan ngajar gitu di PPJ loh sih. Alhamdulillah. Berarti emang itu rezeki itu ridho dari orang tua ya, salah satu rezeki juga gitu ya. Masya Allah, berarti emang Rani harus dekat sama orang tua, makanya bisa kerja di Bengkulu nih. Nah, akhirnya kenapa bisa masuk di jadi guru ya di SMK tersebut ya. Nah, kira-kira nih kalau untuk berkas lamaran gitu jadi tenaga guru ada nggak sih kira-kira apa aja sih misalnya ada dari teman-teman aku atau enggak yang subscriber aku yang jadi apoteker kemudian mereka mau ngajar juga gitu jadi tenaga pengajar mungkin
syarat-syarat atau berkas yang kita kumpulkan gitu? Apa aja kira-kira, Sis? Paling yang umum aja sih, Sis, bikin surat lamaran kayak gitu, ada CV-nya, ijazah, transkrip, foto nih, pas gitu foto ya? pasti ada. Iya, paling yang umum aja. Oh iya, seperti lamar kerja biasa gitu ya? Ya. Nah, kira-kira nih selain selain Rani kerja gitu ya, jadi apoteker, penanggung jawab, kemudian jadi tenaga pengajar juga, ada nggak sih hal lain yang belum Rani capai gitu hingga saat ini? Apa yang ingin Rani lakukan gitu ke depannya? Entah itu berkaitan dengan farmasi atau apoteker atau di luar daripada pembicaraan kita nih, keinginan Rani ke depannya apa? Pengennya sih buka apotek sih. Masya Allah. Di Bengkulu gitu ya? Ya. Ya. Nah, teman-teman, kita doakan nih para subscriber aku, kita doakan buat Kak Apoteker Nikarla atau Rani. Rani mau ingin buka gitu sebuah apotek, mudah-mudahan dijabah sama Allah ya. Amin. Yang penting kita udah niat gitu ya, Sis ya. Kemudian kita udah nanti berusaha gitu, kemudian tinggal kita berikhtiar aja. Mudah-mudahan dikabulkan ya Allah. Amin ya. Nah, terakhir nih Sis, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan buat subscriber aku atau teman-teman yang nonton video ini, mungkin ada nggak mereka Kak Rani kasih motivasi untuk teman-teman yang ingin melanjutkan ke dunia farmasi apoteker gitu kuliahnya nanti, kemudian bagi teman-teman apoteker juga yang ingin jadi APJ, apoteker penanggung jawab, atau menjadi tenaga pengajar, mungkin ada sedikit aduh jadi grogi nih, motivasi dari Kak Rani sendiri. Silakan. Untuk yang lagi dalam pendidikan, semangat aja, tetap jalanin aja semua rangkaian perkuliahan itu, jalanin aja, pasti bisa. Untuk yang sedang mencari kerja, kalau saran dari saya, lebih baik kalian cari tahu dulu alasan kenapa sebuah apotek atau rumah sakit ini membuka lowongan. Apa alasan apoteker sebelumnya berhenti bekerja? Kita harus cari tahu itu sedalam mungkin. Karena jangan sampai nanti kalau ada masalah, ini apotek atau apapun itu, kenanya jadinya di kita. Betul. Komunikasikan juga sama pengurus-pengurus dari PD atau PC. Jadi kalau bisa sih mengakrabkan diri sama senior-senior, karena kan senior-senior pasti lebih tahu lah isu-isu apa yang ada di apotek rumah sakit, kenapa masalahnya kayak gitu, pasti tahu. Harus dicari tahu sedalam-dalamnya aja. Ya. Nah, itu tips dari Kak Rani ya teman-teman. Jadi harus sebelum kita lamar kerja di apotek tersebut ya seluk-beluknya kenapa sih apotek tersebut pingin cari apoteker gitu ya, siapa tahu ada permasalahan problem gitu kan kita nggak tahu, jadi lebih baik kita cari tahu dulu. Nah, oh iya lupa aku sih terakhir ngomong-ngomong nih, gaji apoteker di Bengkulu berapa sih? Ingin tahu nih, mungkin penasaran, ada yang penasaran nih nanti dari teman-teman yang nonton video ini. Kalau dari PD Bengkulu, kalau di Bengkulu itu udah ditetapkan sis, jadi semua anggota itu harus mengikuti aturan yang udah dari PD buat. Jadi PD itu mengeluarkan minimal itu 2,5. 2,5 Tapi juta itu ya? ada juga tambahan lain kan, kayak BPJS, THR, uang resep kayak gitu ada lagi. Ya, itu berarti ditetapkan oleh PD-nya apa PC-nya? PD IAI Bengkulu. Oh, PD IAI Bengkulu. Nah, kemungkinan sih beda-beda kali ya tiap PD itu ya, tiap provinsi mungkin tiap kota itu beda-beda. Kan ada yang sesuai UMR lah, kemudian ada juga yang sesuai dengan PD atau APC IAI setempat gitu ya. Karena kita nggak ada yang tahu. Nah, oke, sis, kita cukupkan sekian dulu perbincangan manis kita pada malam ini. Sangat
menarik sekali tentunya kita membahas seputaran dunia pekerjaan kefarmasian maupun apoteker. Nah, aku ucapin sekali lagi makasih ya sis karena sudah bergabung mau menyempatkan waktunya gitu loh untuk berbincang manis tentunya di bisnis bincang manis sama yang manis. Nah, akhirnya cukup sekian dulu teman-teman video kita pada malam ini. Semoga teman-teman nggak bosan nih untuk menunggu video aku tiap minggunya akan tayang setiap hari Senin dan hari Jumat hanya ada di bisnis bincang manis sama yang manis. Akhirnya aku ucapin terima kasih sekali lagi dan undur diri bersama Kak Apoteker Nikarla atau enggak Kak Apoteker Rani. Nah, jika aku nih ngundang lagi untuk episode-episode selanjutnya, mungkin Kak Rani berkenan nih untuk berbincang manis lagi. Gimana? Aman. Langsung aja ke Bengkulu, kita bincang manisnya di Oh pinggir iya, pantai. siap. Nanti insya Allah sama calon jodoh ya sis, doakan. Amin ya Allah. Ini calon jodoh mana? Mikir dulu. Amin, amin. Kamu juga nanti bisa lah ke NTB ya. Sekalian aku undang. Sama calon jodoh juga loh. Yalah, harus Amin, itu. amin. Siap-siap. Honeymoon, Bali, Lombok, Bima. Mantap. Mantap. Oke. Oke teman-teman, jangan lupa untuk saksikan ya video-video aku selanjutnya. Mudah-mudahan video aku sangat bermanfaat bagi teman-teman yang lagi cari pekerjaan tentang seputaran dunia farmasi maupun apoteker. Sekian dan terima kasih. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, sis.